Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ الإمام ذي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا وأصولنا ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk hadis yang ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bikum fi dharaini amin. Al-hadisu sadisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghmishu sab'an wa li muslimin ulahunna bit-turabi wa lahu fi hadisi Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walaghal qalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa affiruhu saminata bit-turab. Hadis yang ke-6 diriwayatkan hadis oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi pernah bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila meminum anjing ya pada bejana kalian. Yang dimaksud bejana di sini berarti air, ember, bak ya, ada air, kemudian anjing minum di bejana itu tadi, di tempat itu tadi. Falyaghmishu sab'an, maka hendaknya dicucinya 7 kali. Wali muslimin, dan pada riwayat Imam Muslim ulahunna bit-turabi, yang pertama dari 7 basuhan itu dicampur dengan tanah. Walahu min hadisi Abdullah bin Mughaffal, dan pada riwayat Imam Muslim menurut penuturan Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walaghal qalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an, apabila menjilat anjing pada bejana kalian maka cucilah 7 kali. Wa affiruhu saminata bit-turabi, dan dicampur yang ke-8-nya itu dengan tanah. Kalau tadi ulahunna yang pertama. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini ada beberapa hukum yang bisa diistidlal, diambil dalil di sini. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab yang kita anut ya, orang Indonesia, berarti ada najis mughallazah, ada najis yang
ada najis berat. Kenapa dibilang najisnya berat? Cucinya harus 7 kali, salah satunya harus dicampur dengan tanah. Menurut Imam Syafi'i ada najis mughallazah. Nah, di sini ya, jadi dicuci 7 kali itu ditambah dengan tanah itu menunjukkan bahwa ada najis besar, ada najis mughallazah. Kenapa? Disuruhnya cucinya 7 kali. Yang lainnya cukup apabila sudah hilang bendanya, ainnya, maka sudah dianggap cukup. Maaf nih, ada kucing buang kotoran di depan di masjid, dicuci sekaligus bersih, sudah cukup. Tapi jilatan anjing termasuk babi harus 7 kali, harus dicampur dengan tanah. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat di dalam sarah, wa hammala malikun hadzal amra 'ala ta'abbudi. Menurut kandungan yang dipahami oleh Imam Malik, perintah 7 kali ini amrun ta'abbudi. Jadi perintahnya itu adalah perintah ta'abbudi. Nah, ini Bapak Ibu harus pahami. Dalam perintah itu 2. Ada amrun ta'abbudi, ada amrun ta'akkuli. Ini cuma kalau nunjuk-nunjuk enggak makna apa-apa nih ya. Emang disuruhnya 2. Begini Pak, tadi ini siang ini dari Bandung ya, saudara abangnya beliau nih ya, yang di Bandung, Haji Muhammad Zain, kirim foto saya lagi nunjuk ini ya, ceramah di rumah dia lagi haul ya. Orang tuanya gini, mungkin waktu itu sebab peci yang saya pakai saya udah nggak punya, berarti itu kan dibikinnya sebelum ada cawapres ya. Mungkin ya ada 3 hal yang mesti diperhatikan kira-kira gitu. Maka dikirim, saya dibilang, Pak Ustadz ini jangan dikembangkan ini katanya. Ini 3. Saya lihat fotonya, wah ini pecinya aja saya udah nggak punya, ini udah lama. Ini kan ada 2 gitu loh, bukan maknanya 2 itu ya, emang 2 ini gitu. Jadi Bapak kalau jangan dicampur adukan lah kira-kira gitu. Perintah Allah, perintah Nabi itu 2. Ada amrun ta'abbudi, ada amrun ta'akkuli. Kalau amrun ta'abbudi, perintah itu semata-mata perintah agama, perintah untuk beribadah. Tawaf 7 kali, boleh nggak dikurangi jadi 6? Nggak boleh, perintahnya 7 kali. Sofa Marwah 7 kali, boleh nggak ditambahin jadi 8? Nggak boleh. Nah, itu namanya amrun ta'abbudi. Nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin. Tapi ada amrun ta'akkuli. Amrun ta'akkuli itu maknanya perintah yang harus dipikirkan. Nah, perintah yang harus dipikirkan itu contohnya zakat. Nabi bayar zakat fitrah itu gandum. Kalau tidak bayar gandum, bayarnya kurma. Kenapa? Karena di zaman Nabi makanan pokok itu gandum. Diaduk, dibikin adonan, dibikin roti lebar, disobek, ambil korma, digulung, dimakan. Kalau punya daging, dimakan. Makanan pokoknya itu. Bayar fitrahnya itu kalau tidak gandum, korma. Apakah di bulan Ramadan kita bayarnya gandum? Bayarnya korma? Enggak. Nah, itu amrun ta'akkuli. Maka gandum ya, kemudian
Korma itu ditaakul, dirasionalisasi. Oh, yang dimaksud makanan pokok. Jadi disebut gandum, disebut kurma, yang dimaksud makanan pokok. Maka orang Indonesia umumnya bayarnya beras. Bapak, di Papua saat ini masih ada orang yang tradisional makanan pokoknya itu sagu. Saya berapa kali di sana itu ditawarin dua, ada nasi yang dua dari jagung. Mereka tetap ngambilnya yang ini gitu. Saya belum bisa, saya ngambilnya nasi gitu. Nah, beliau apakah mesti bayarnya beras? Enggak, bayarnya sagu. Nah, jadi ada amrun ta'abbudi, terima saja, gigit saja. Ada amrun ta'akuli, harus dipikirkan. Kata Imam Malik, perintah 7 kali harus dicuci 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan tanah ta'abbudi, bukan menunjukkan najis mughallazah. Sehingga mazhab Maliki mengatakan anjing itu suci. Anjing itu suci. Kenapa suci? Karena perintah mencucinya itu ta'abbudi, bukannya ta'akkuli. Nih prinsip pemahamannya begitu. Ini Imam Malik. Muridnya Imam Syafi'i tidak sependapat. Ini amrun ta'akkuli, dan ini berarti najis mughallazah. Guru sama murid beda pendapat, tapi tidak ribut. Sekarang kalau nggak sama, bid'ah, dolalah, finar, abadan abidin gitu. Jangan, masa nggak beda? Kita disuruh masuk neraka. Dulu coba kita lihat, apa sih yang kita kerjain? Maulidan bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah gitu ya. Sekarang nih, perbedaan guru sama murid, Imam Malik sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya, ada orang mazhabnya Imam Maliki gitu ya, lagi mau sholat, mau ngimamin, mau Jumatan, main-main anjing, dicium-cium anjing gitu. Habis itu dia jadi imam, khatib terus jadi imam. Bapak gimana sholatnya? Hah? Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah, karena mazhabnya memang berbeda. Walaupun tuh anjing mulutnya dicium-cium gitu. Dia aulamastumun nisa itu maknanya jima baru batal. Kalau kesenggol nggak batal. Imam Malik mau sholat Jumat dicium istrinya, kemudian sholat ini ngimamin tadi nih. Perasaan bapak bagaimana? Batal nggak? Perasaan nggak seret, tapi menurut hukum nggak batal karena dia mazhabnya Maliki. Ribut nggak mazhab Imam Malik sama Imam Syafi'i membatal-batalkan, membid'ah-bid'ahkan? Tidak ada. Kenapa terus kita diserang? Kenapa kalau tidak sama dengan dia bid'ah dolalah wa kulla dolalatin finnar gitu? Kenapa begitu berdakwah? Ya, nah ini fakta. Imam Malik mengatakan ta'abbudi. Kata Imam Syafi'i ta'akuli, najis mughallazah. Oke, nah ini perbedaan. Guru sama murid tidak sama dalam berijtihad. Ya. Nah, ada lagi bahwa matadaral hukmu baina kaunihi ta'abbudan aw ma'qulal makna kana hamluhu ala kaunihi ma'qulal makna aula. Ini kata sahibul kitab ya, Daqiqul Id. Apabila satu hukum itu berputar antara pemahaman yang ta'abudi yang dengan pahaman ta'akuli, maka harus dipahami yang ta'akuli, jangan yang ta'abudi. Berarti
sahibul kitab ini ingin mengatakan pendapat muridnya Imam Syafi'i lebih bagus. Bapak di Kebayoran Baru, saya tinggal di Kebayoran Baru. Di radio dalam itu ada orang Habib ya. Pagi-pagi itu pakai gamis, pakai imamah, tapi bawa anjing. Bawa anjing, keliling anjing. Bukan sensasi karena memang dia belajarnya di Tiongkok. Dia belajarnya besarnya di Tiongkok. Orang gak mau manggil dia Habib, gak mau. Manggilnya Pak ini gitu. Maka saya sama adik saya kembangkan. Gak boleh. Biarkan saja dia mazhabnya berbeda. Mazhab Maliki memang di Tiongkok itu kuat. Sehingga dia bukan bisa bahasa Arab, bahasa Cina juga bisa. Walaupun pada akhirnya dia berubah haluan, tidak piara anjing lagi dan sebagainya. Kenapa? Orang kampung kagak bisa. Habib apaan? Habib geblek. Bawa anjing ya, doa jadi imam. Oh enggak, orang kampung. Sehingga dia juga sadar. Nah, itu yang terjadi di kalangan bawah itu seperti itu. Padahal kalau kita belajar nggak diajarin begitu nih. Kalau kita mazhab Syafi'i, buang airnya, cuci 7 kali, campur dengan salah satunya dengan tanah, baru bersih. Ya, kalau di Maroko mereka mazhab yang Maliki enggak, cuci seperti cuci piring, selesai. Tapi tidak ada yang saling membid'ahkan pendapatnya atau menganggap ikhtilaf ini menjadi takfir ya, dianggap menyalahi syarat, nggak ada. Oke. Itu yang pertama ya, penjelasannya. Kemudian ada lagi yang bisa kita ambil dari sini ya, bahwa apakah membasuhnya itu tadi kan ulahunna. Kalau yang tadi, yang hadis yang kedua 8. Dari perbedaan 2 hadis yang menyatakan pertama dan yang ke-8, maka ulama mengatakan boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Menyampurnya dengan tanah itu boleh ya. Jadi faksiluhu sab'an ulahunna o akhirahunna biturab ya. Jadi basuh 7 kali, pertama atau yang akhirnya dengan tanah. Qad yadullu lima qala ba'du ashabi Syafi'i innahu la yaktafi ya badru turab 'alal mahal bal la budda ayaj'aluhu fil ma wa yusullihu ilal mahal. Tidak memadai cuma sekedar tanah yang ditempelkan pada yang kena, bukan. Labuda ayaj'alu fil ma, bahwa tanahnya itu dimasukkan, dicampur sama air. Ya, dicampur sama air. Wa yusulu hilal mahali, dan air itu mengenai yang dijilat, yang dihirup oleh binatang itu tadi. Itu tadi ya. Kemudian masalah berikutnya bahwa zahirul amr lil wujub, bahwa secara zahir perintah ini perintah wajib, bukan perintah sunnah menurut mazhab Syafi'i. Jadi bukannya sunnah 7 kali itu, tapi hukumnya wajib. Wa fi madhabi Malikin qaulun annahu linnadbi, tapi menurut Imam Malik itu hukumnya sunnah karena dia tadi memahaminya itu amrun ta'abbudi. Nah, ini berikutnya. Wa fi madhabi Syafi'i qaulun aw wajhun anna sabun wal asnan wal ghaslatu saminatu taqumu maqamat turab. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, jadi bukan Imam Syafi'i ini, ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i ya, mengatakan bahwa sabun wal asnan itu sajarun minal fasilati
ya romiyah, ya, yang butuh fil ardi ramliyah, pohonan yang tumbuh di daerah Roma. Kalau kita mungkin seperti kelerek yang untuk mencuci baju batik gitu. Nah, itu namanya ashnan. Ya, menurut sebagian mazhab Syafi'i mengatakan nggak perlu lagi pakai tanah, nggak perlu lagi, ya, harus menggunakan benar-benar makna ini, tapi boleh menggunakan sabun atau menggunakan ashnan, yaitu daun, ya, yang berbusa seperti halnya kelerek di Indonesia ini, ya. Tapi anak sekarang nggak tahu kelerek itu seperti apa. Nah, kalau di Jogja, Solo yang masih berkembang, di sana ada, ya. Jadi dia berbusa. Nah, mencucinya bukan pakai sabun, karena sabun itu menghilangkan warna, ya. Nah, takumu maqamat turab itu sama menempati tanah, ya. Binaan ala annal maqsuda biturab ziyadatu tanzib, bahwa yang dimaksud dengan, ya, tanah di situ adalah ziyadatu tanzib, memberikan tambahan dalam kebersihan. Itu alasannya. Wa anna sabun wal asnan yakumani maqamahu fi dzalika. Sabun dan pohon asnan itu menempati tanah itu. Wa haza indana dhaifun, tapi pendapat ulama Syafi'iyah itu dianggapnya dhaif, lemah. Jadi kaul yang paling mu'tamad, kaul yang paling sahih di mazhab Syafi'i, nggak bisa tanah digantikan dengan sabun, nggak bisa. Tanah nggak bisa digantikan dengan kelerek, nggak bisa. Nah, sekarang kita lihat nih Bapak, kenapa mazhab Syafi'i bertahan nggak boleh digantikan itu? Karena ternyata memang tanah itu punya sifat khali. Khali itu narik. Dulu wanita yang menstruasi dan wiladah itu, nifas, setelah keluar darah melahirkan itu, maaf nih, ada yang tingkat hanyirnya itu di atas rata-rata, berbeda dia. Dia itu kan 6 sampai 7 hari tiap bulan, kemudian karena dia hamil 9 bulan dia tidak menstruasi, maka ketika melahirkan ini akumulasi 9 bulan ini keluarnya bersamaan, ya, keluarnya bersamaan pada saat dia wiladah itu, melahirkan itu. Nah, di zaman Nabi itu kalau mereka itu hanyir, maka bahan dimasukkan tanah, dibungkus, maaf nih, dijadikan pembalut. Dijadikan pembalut. Kenapa? Karena bisa menarik bau dan bisa menarik bakteri. Itu tidak ada pada sifat sabun, apalagi asnan atau kelerek itu tadi. Ya, itu argumentasinya kenapa tidak boleh. Walaupun ada pendapat yang mengatakan semacam itu. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, menjadi penting kita untuk memahami hadis ini, karena memang pengamalannya itu terjadi perbedaan pendapat, ya. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yang ketujuh. Al-hadisus sabi'u an Humrana maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu ra'a Utsmana da'a biwadu'in. Hadis yang ketujuh diriwayatkan dari Humran, ya, seorang laki-laki yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa ia pernah melihat Utsman memanggilnya untuk diberikan wadu. Wadu itu air wudu. Pekerjaannya namanya wudu, airnya namanya wadu, ya. Sayyidina Utsman bilang, tolong ambilkan air, ya, mau berwudu, kira-kira begitu.
Fa'abragha ala yadayhi min ina'ihi, maka beliau menuangkan ya pada kedua tangan Sayyidina Utsman min ina'ihi, dari bejananya, dituangin gitu ya. Karena zaman dulu itu tidak ada keran seperti kita zaman kita ini ya, dituangin gitu. Jadi fa'aghrawa alaihi min ina'ihi, kemudian dituangkan atas kedua tangannya Sayyidina Utsman dari bejana. Faghasalahuma thalatha marratin, kemudian beliau membasuh kedua tangannya itu 3 kali. Cuci tangannya 3 kali. Cuci tangannya jangan begini, Pak. Makruh. Kalau cuci tangan mau wudu itu ini, rapetin ya. Nah, kenapa? Ini tasbik namanya. Tasbik ini makruh karena ini biasa dilakukan di gereja. Ya, ini di gereja agama Konghucu ini adalah sebuah model ritual peribadatan. Kita nggak boleh, kita gosok gini. Gosoknya ini. Ya, malah ada khatib yang pakai mimbar sambil azan nunggunya begini. Makruh, nggak boleh. Ini Konghucu, orang-orang Nasrani di gereja itu begini, nggak boleh ya. Nah, beliau mencucinya 3 kali. Summa adkhala yaminahu fil wadu'i, kemudian beliau memasukkan tangannya fil wadu', pada air tempat berwudu. Summa tamadmadha, kemudian beliau ya kumur-kumur, wastansyaqa, kemudian istinsyak, memasukkan air ke hidung, wastansara, kemudian dikeluarkan. Summa ghassala wajhahu salasan, kemudian beliau membasuh mukanya 3 kali, wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan, kemudian membasuh kedua tangannya sampai sikut 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau menyapu rambutnya. Summa ghassala kilta rijlaihi salasan, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali. Summa qala, jadi beliau mengajarkan berwudu. Summa qala, kemudian Sayyidina Utsman bilang gini, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddaa nahwa wudu'i. Aku melihat Nabi berwudu itu seperti wuduku ini. Ya, nahwa wudu'i hazihi wa qala man tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Sayyidina Utsman bilang ya, dari perkataan Nabi itu, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat apa nih? Sholat sunnah wudu, sunnah 2 rakaat. La yuhaddisu fihi ma nafsahu, tidak berbicara, tidak terbetik dalam 2 rakaat itu dalam jiwanya, nggak punya keinginan apa-apa. Memang benar-benar mau sholat 2 rakaat. Habis wudu sholat 2 rakaat. Kenapa? Minta rezekinya banyak? Bukan. Minta jadi pejabat? Enggak. Jadi apa? Emang mau sholat bener murni. Wudu sholat 2 rakaat. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah ampuni orang itu dosanya ya, dari segala dosanya, habis semua. Wudu sholat 2 rakaat. Bahkan pada waktu yang makruha, kan la sholata ba'dal asri wa subhi, tidak ada sholat setelah asar, tidak ada sholat setelah subuh. Tapi bagi orang yang menjaga wudu, ini disebut sabab mutaqaddim. Karena dia wudu baru, maka dia boleh sholat. Kecuali dia tahari, menyengaja, saya pengen sholat ntar habis asar, sengaja pengen sholat nanti habis subuh, haram, nggak boleh. Tapi kalau memang dia batal, dia wudu lagi, nggak apa-apa. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, salah satu yang bisa menyebabkan kita ini
yamutu fil ibadah, meninggal ketika ibadah itu kalau wudunya dijaga. Umpamanya gitu, ada kecelakaan meninggal, wudu orang ini min alamatil khair, tandanya orang baik. Saya punya guru Kiai Ishak, ya, Abdul Latif itu sampai tidak menikah. Pada akhir hayatnya ditanya kenapa tidak menikah. Dia pengen daimul wudu, pengen wudunya terus menerus sampai enggak hajat bersama istri karena istri, ya, bisa membatalkan. Bahkan dia kalau naik angkutan, wudunya kesenggol wanita, turun cari masjid, wudu, habis wudu naik lagi, kesenggol lagi sama orang itu, turun cari masjid, wudu, naik lagi. Jadi dari sini ke Tanah Abang berapa duit biayanya? 20.000, dia bisa 200.000, naik kesenggol, turun wudu, naik lagi. Saking pengen daimul wudu, berkah. Kalau meninggal, yamutu fil ibadah. Nah itu. Yang kedua yang bisa dipahami, ada hadis yang menjelaskan ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, Bilal dipanggil, Bilal sini. Apa sih amalanmu? Aku dengar suara terumpamu itu masuk ke dalam sorga. Terumpa, tahu Bapak? Ya, sendal. Aku dengar suara sandalmu itu masuk ke dalam sorga. Apa amalanmu? Maka Bilal mengatakan, sholat 2 rakaat setelah berwudu benar-benar diamalkan. Batal wudu, sholat 2 rakaat. Batal wudu lagi, sholat 2 rakaat. Ya. Jadi bukan cuma orang yang di Palestina yang bisa meninggal dalam keadaan beribadah mati syahid, tapi kita yang dalam keadaan damai jaga wudu, ya, maka bisa dalam kebaikan. Ya, jadi biasakan, ya, seandainya batal kemudian wudu lagi, kemudian sholat 2 rakaat. Ada pertanyaan begini, apakah sholatnya itu harus sunnah wudu? Ya, harus dilakukan dengan sholatnya sholat sunnah wudu? Jawabannya tidak. Jadi umpamanya kita batal, kita wudu, sampai wudu kita ingat, waduh tadi subuh lewat namanya, maka kita mengqadha subuh, maka itu juga sudah termasuk orang yang memelihara atau menjaga wudunya dengan sholat. Jadi yang penting sholat. Apakah dia mengqadha, apakah dia mengerjakan sunnah hajat, sholat taubat, atau dia sholat tasbih, sama saja. Ya, apabila habis wudu kemudian dia mengerjakan, maka masuk dalam pengertian orang itu diampuni dosanya. Ya. Cuma kadang-kadang berat. Ya, habis wudu gitu berat. Kan wudu itu sunnahnya nggak boleh diusap, nggak boleh dilap. Kita biasanya habis wudu cari tisu, ambil sapu tangan. Padahal sunnah ketika dia masih netes, biarkan, jangan dilap. Berapa jumlah yang netes, maka dosa yang ada di tubuh kita itu dirontokkan. Nah, kalau sudah tidak mengalir, dipegang sudah biasa, itu boleh dikeringkan. Ya. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya. Mohon maaf, ini berapa menit lagi? 10 menit. Oke, masih keburu kalau 10 menit. Hadis yang ke-8. Al-haditsu tsaminu an Amr ibn Yahya al-Mazani an abihi qala.
Hadis yang ke-8 diriwayatkan dari Amr bin Yahya Al-Mazani, ya, dari ayahnya. Beliau menceritakan, sahih, ya, syahidtu Amr bin Abil Hasan sa'ala Abdullah bin Zaidin an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menyaksikan Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah bin Zaid ini sahabat Nabi, ditanya de Amr bin Ibnu Abil Hasan dari kalangan tabiin, ya, tabiin bertanya kepada sahabat tentang bagaimana wudunya Nabi. Fada'a bitaurin, ya, bitaurin min ma'in, maka beliau meminta taur. Taur itu maknanya sibut tasti, wadah seperti baskom, kira-kira gitu, ya, baskom yang diisi air. Taur, ya, min ma'in. Fatawaddo'a lahum, maka berwudu'lah Abdullah bin Zaid wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti wudunya Rasulullah. Bagaimana wudunya Rasul, kemudian diikutinya. Fa'akfa'a ala yadaihi, kemudian disejajarkan antara kedua tangannya minat taur, ya, dicibuk dengan meratakan tangannya itu tadi. Faghasala yadaihi salasan, kemudian dibasuh dengan kedua tangannya itu tadi, air di tangannya itu tadi 3 kali. Basuh 3 kali. Summa adkhalahu yadahu fit tauri, kemudian dimasukkan tangannya ke taur, ke baskom itu tadi. Famad madha, kemudian berkumur-kumur, wastan syaqqa, ya, memasukkan air ke hidung, wastan sara, kemudian dibuang airnya itu tadi, salasan bisalasin gharafatin, dengan 3 cibukan tangan, ya. Summa adkhala yadahu, kemudian dimasukkan tangannya ke, ya, tempat air itu tadi, taur. Faghasala wajhahu salasan, kemudian dibasuh mukanya 3 kali. Summa adkhala yadahu fit taur, kemudian dimasukkan lagi tangannya di dalam taur, ya, baskom tadi. Faghasalahuma marratain, dibasuh kedua tangannya 2 kali, ilal mirfaqain, sampai kedua sikunya. Summa adkhalahu yadahu fit taur, kemudian dimasukkan lagi tangannya ke dalam baskom. Famasaha ra'sahu, kemudian disapu kepalanya. Fa'aqbala bihima, ya, dijalankannya ke depan dengan kedua tangannya, wa adbara, dan dikebelakangkan, marratan marratan, sekali-sekali. Summa ghasara rijlaihi, kemudian membasuh kedua kakinya. Nah, ini Bapak waktu membasuh apa ini, rambut begini ngasuhnya. Jadi sahabat Nabi itu menyentuhkannya begini. Nah, gitu. Ada riwayat dibalik, dari belakang ke depan, kemudian tarik ke belakang. Ini, ya, riwayat hadisnya seperti itu, wudunya Nabi seperti itu. Nah, apakah wajib membasuh seluruh dari rambut kepala itu? Di kalangan imam mazhab itu berbeda pendapat. Imam Malik hukumnya wajib menyapu semuanya. Muridnya Imam Syafi'i yang diikuti kita ini di Indonesia tidak wajib, sunnah kalau mau basuh semua, sunnah. Ya, apabila dia basuh depan, tengah, belakang, samping kanan, samping kiri 3 lembar basah, maka hukumnya sudah sah, kata Mashun itu tadi. Ini juga terjadi perbedaan lagi antara guru sama murid. Nah, jadi begitu, ya. Hatta zahaba bihima ila qafahu, ya. Wa fi riwayatin bada'a bi muqaddami ra'sihi, pada riwayat lain Nabi memulai, ya, bagian depan kepala. Hatta zahaba bihima ila qafahu, kemudian dijalankan kedua tangannya sampai ke tengkuk.
Sumaraddahuma, kemudian dikembalikan kedua tangannya hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu, sampai ke tempat pertama kali dia memulainya, sampai ke depan. Jadi boleh dari depan ke belakang, kemudian ke depan, atau dari belakang ke depan, kemudian ke belakang, boleh pilih. Sunnah. Yang wajib 3 lembar dalam mazhab Syafi'i basuh sudah sah. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Ya, pernah mendatangi kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengeluarkan untuk Nabi itu air fitaur yang dari seperti baskom min sufrin. Sufrin itu tembaga. Jadi di zaman Nabi itu sudah ada itu wadah, apa kalau dulu orang Betawi bilang kenceng apa itu, ya, dari tembaga itu di zaman Nabi sudah ada, ya, disebutnya dengan sufur. Nah, Bapak saya sekalian, jadi maknanya boleh, ya, dulu mau masak nasi pakai dandang dibuatnya dari kuningan, kemudian buat ngerebus apa nanak air gitu, beras dimasukin air panas itu, nah, pakai kenceng itu juga dibuatnya dari tembaga itu, jadi boleh, ya. Saya kira itu Bapak-bapak saudara sekalian yang berbahagia, ya, kajian kita pada kesempatan hari ini ada hadiah buat Bapak-bapak saudara sekalian. Nanti saya akan jelaskan tentang kunut nazilah, ya, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang lembaran yang ada di tangan bapak-bapak, ibu-ibu ini boleh diperbanyak, ya, karena ini tadi jamaahnya lebih banyak. Boleh diperbanyak, boleh dikasih keluarga jamaahnya atau muridnya, boleh. Ini kunut nazilah yang disusun oleh Syekh Hasim Asy'ari Al-Jumbani, Jombang, Tewireng, ya. Dulu ketika orang Indonesia, ya, diperbudak oleh Belanda, ya, dianiaya dengan Belanda, maka beliau menganjurkan untuk kunut nazilah. Nah, sekarang keluarga kita, saudara kita di Palestina ini itu sudah sangat tidak manusiawi. Nah, jadi ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Pertama, donasi, 3D. D pertama, donasi. Bapak kirim boleh lewat TV One, Mercy, atau lembaga-lembaga yang kredibilitasnya jelas. Berapa banyak sesuai dengan kemampuan, tapi berikan donasi kita. Ya, kalau kita malas mengeluarkannya, kita bilang gini, mau ngasih apa mau dikasih, gitu. Artinya kalau kita nggak mau ngasih, nanti kita dikasih. Chaos negara ini, ribut, perang saudara, nanti negara lain yang kirim bantuan sama kita. Kalau kita mau hidup damai, ayo kita bantu. D yang kedua, doa. Nah, doa ini. Jadi mulai Isya ini kita baca kunut nazilah. Jadi Nabi itu zuhur, asar, maghrib, Isya, subuh kunut.
Supaya orang ini nggak lazim bisa paham, maka depannya ditambah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, baru masuk ke sini. Allahumma la'anil kafaratal ladzina yasudduna an sabilik. Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir yang telah mengusir orang-orang beriman dari jalanmu. Wa yukazzibuna rusulak, yaitu orang-orang yang mendustakan para rasulmu. Wa yuqatiluna auliya'ak, dan yang membunuh kekasih-kekasihmu. Allah masydud wat'ataka alaihim, ya Allah keraskanlah tekanan kepada mereka. Waj'al alaihim rijzaka wa azabak, dan jadikanlah yang demikian itu sebagai siksa dan azabmu. Allah makhallib baina kalimatihim, ya Allah tentanglah, ya, langgarlah segala perkataan argumentasi yang mereka lakukan. Allah masyattid samlahum, ya Allah cerai beraikanlah persatuan mereka, ya. Allah memazzik jam'ahum, ya Allah cabik-cabiklah kesatuan mereka itu. Allah mazallil aqdamahum, ya Allah goncangkanlah kaki-kaki mereka. Wa anzil bihim ba'sakal ladzi la tarudduhu anil qaumil mujrimin, dan turunkanlah keberanian mereka yang tidak bisa ditolak oleh kelompok para pendosa. Allah manzurna wansurna wa ikhwananal muslimin, ya Allah pandanglah kami, tolonglah kami dan saudara-saudara muslim kami. Waqshib kurubana wa kurubahum, ya Allah lepaskanlah derita dan bencana yang pada kami dan pada mereka. Ya, ini diniatkan yang di Palestina itu tadi. Allahumma sabbit aqdamana wa aqdamahum, ya Allah tolonglah, ya, kokohkanlah kaki kami, pendirian kami dan kaki-kaki mereka. Wa ahlik a'da'ana a'da'ad-din, dan binasakanlah musuh-musuh agama, musuh kami dan musuh agama. Allah mansur ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah tolonglah umat Nabi Muhammad. Allahumma asli ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada umat Sayyidina Muhammad. Allah marham ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah kasihanilah umat Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu kalau sholatnya tidak berjamaah, bapak tidak berjamaah, umpamanya kita kelupaan, nanti habis zikir doa boleh sambil dimasukkan di dalam doa setelah sholat kita. Jadi nggak mesti kunut nazilah itu di rakaat yang terakhir. Ya, saya kira itu. Nah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya ijazahkan kepada yang hadir di masjid ini. Saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ini masih ada satu. Silakan siapa yang belum dapat. Ya, silakan Ibu. Ya. Wajan kalau dimasak, iya kan misalnya dia pakai wajan nih masak babi. Nah, wajan hasil bekas masaknya itu dicuci seperti yang 7 kali tadi atau bagaimana? Iya, jadi ini mimbabit taglib namanya. Ketika jadi min itlaqil juz'i wa iradatil kulli, di dalam ilmu ya usul fikih disebutnya sebagian jilatannya, tetapi maknanya semuanya. Mau dijilat, mau digigit, mau dikencingin, mau diborakin. Terus apakah dia dibejana, minum air, dia makan, atau dianya sendiri yang dimasak di bejana, maka wajib dicucinya 7 kali. Nah, anak-anak muda kita, remaja putri kita itu makan mie, makan ini, makan itu. Saya enggak makan babi, makannya ayam, makannya bebek. Iya, tapi dalam menunya itu ada babi. Masaknya wajannya sama.
sendoknya sama, piringnya sama, najis mughalladzah semua. Jadi nggak boleh. Kalau dulu zaman Orde Baru, orang nggak berani nulis babi gitu, nggak berani. Kalau sekarang mah kepecenongan di mana udah ditulis babi panggang, udah nggak ada takutnya sekarang. Nah, sama semuanya wajib dicuci. Nah, itu perlu kita sampaikan kepada anak-anak ya, putra putri kita, karena dia seperti itu. Semuanya jadi maknanya. Udah masuk Isya ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.